channel saya, EduStat, channel yang berisikan tentang informasi dan edukasi yang menarik tentunya untuk Anda semuanya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran fisika kelas 12 SMA, yaitu tentang listrik statis. Nah, listrik statis ini yang kita bahas atau yang saya jelaskan adalah tentang hukum Coulomb dan medan listrik. Nah, sebelum saya akan mereview semuanya tentang listrik statis, jangan lupa untuk ini, and ring the bell, ding ding, agar kedepannya saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi dan edukasi yang menarik tentunya untuk Anda semuanya. Langsung saja lihat cuplikannya. Baik, sebelum kita bahas tentang listrik statis hukum Coulomb, ada baiknya kita akan membahas secara singkat tentang muatan listrik. Muatan listrik terbagi atas 3. Yang pertama, muatan listrik positif, muatan listrik negatif, muatan listrik netral. Muatan listrik positif ketika jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton. Kemudian kalau muatannya negatif, jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Kalau netral sudah pasti muatan listrik netral, jumlah proton dengan jumlah neutron sama besar. Nah, ketika ada dua muatan listrik yang berbeda jenis, misalnya positif dan negatif didekatkan, akan terjadi interaksi tarik-menarik. Kalau muatan listriknya berbeda jenis, positif dengan negatif, maka interaksinya akan tarik-menarik. Kemudian kalau muatan listriknya sejenis, maka interaksinya akan tolak-menolak. Nah, besarnya gaya tarik atau gaya tolak yang dialami dua muatan, misalnya ini muatan yang positif, berarti interaksinya adalah tolak-menolak. Besarnya gaya tolak yang dialami oleh kedua muatan, misal ini adalah muatan yang pertama, Q1, ini muatan yang kedua, Q2, terpisah sejauh R, maka besarnya gaya tolak itu disebut dengan gaya Coulomb atau berlaku hukum Coulomb. Yang bunyi hukum Coulomb adalah besarnya gaya tarik atau gaya tolak yang dialami oleh muatan yang sejenis atau yang berlawanan jenis sebanding dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antaranya. Nah, artinya semakin jauh muatan itu, maka interaksinya akan semakin kecil. Semakin dekat, maka interaksi tolak-menolak atau tarik-menariknya akan semakin kuat. Nah, besarnya gaya Coulomb antara kedua muatan Q1 dan Q2 dinyatakan dengan persamaan Fc untuk notasi gaya Coulomb sama dengan konstanta gaya Coulomb dikali Q1, Q2, muatan yang pertama, muatan yang kedua berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Dengan nilai K itu adalah konstanta gaya Coulomb, sangat gampang diingat, nilainya 9 kali 10 pangkat 9, satuannya Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Itu untuk interaksi antara dua muatan. Nah, kalau misalnya muatannya sejenis, maka interaksinya akan tolak-menolak. Kalau muatannya berlawanan jenis, maka interaksinya akan tarik-menarik. Nah, gaya Coulomb itu termasuk dalam besaran vektor. Gaya Coulomb ini termasuk dalam besaran vektor. Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, tentu saja jika terdapat 2 atau lebih, misalnya 3 atau 4 muatan, pasti masing-masing muatan akan mengalami gaya tarik atau gaya tolak sesuai dengan jenis muatannya. Nah, ketika terjadi interaksi oleh muatan yang lebih dari 2, maka berlaku
aturan vektor atau analisis vektor. Nah, untuk mempelajari analisis vektor, silakan lihat di channel saya, di video saya sebelum-sebelumnya. Di situ ada analisis vektor, metode vektor komponen, dan rumus kosinus. Jika terdapat muatan listrik yang segaris, gaya kolom yang segaris, dan berlawanan arah. Ingat, gaya kolom interaksinya segaris tetapi berlawanan arah, maka resultannya selisih. Kalau resultan gaya kolomnya adalah segaris tetapi searah, segaris dan searah, maka resultannya adalah penjumlahan. Nah, akan tetapi kalau misalnya gaya kolom interaksi gaya kolomnya adalah membentuk sudut, artinya tidak segaris, dia membentuk sudut. Nah, akan terjadi atau kita akan menentukan gaya kolom resultannya dengan menggunakan aturan vektor rumus kosinus. Nah, selanjutnya adalah medan listrik. Nah, medan itu adalah daerah atau wilayah. Nah, kalau medan listrik, dikatakan medan listrik adalah daerah atau wilayah sebuah muatan. Sebuah muatan, daerah di sekitar muatan itu yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau gaya kolom. Nah, untuk arah garis gaya listrik pada muatan listrik positif dan muatan listrik negatif, arah vektornya berbeda. Nah, kalau muatan listrik positif, arah vektornya adalah keluar dari muatan. Arahnya keluar. Muatan listrik positif, arah garis gaya listriknya keluar. Arah vektor garis gaya listriknya keluar dari muatan. Nah, kalau muatan negatif, vektor garis gaya listriknya adalah masuk ke muatan. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai vektornya atau resultan vektornya untuk medan listrik, kita harus menentukan arahnya dari arah muatan ini, arah garis gaya listrik dari muatan positif atau negatif. Sehingga nanti kita akan bisa menganalisis medan listrik dengan analisis vektor, apakah dia nanti selisih atau penjumlahan, atau bahkan menggunakan rumus kosinus. Sekali lagi, kalau ingin mempelajari tentang analisis vektor, ada di video saya sebelumnya tentang analisis vektor, metode vektor komponen, dan analisis vektor, metode rumus kosinus. Nah, besarnya medan listrik adalah kuat medan listrik ini menyatakan besarnya gaya listrik pada satu muatan dibanding dengan besar muatan itu. Medan listrik notasinya adalah E sama dengan gaya listrik atau gaya kolom dibagi dengan muatannya. Misal ini dua muatan, kita ambil Q1. Nah, kalau misalnya gaya kolom tadi K, Q1, Q2 per R kuadrat, maka salah satu Q-nya akan habis dibagi. Sehingga nilai atau besar kuat medan listrik adalah konstanta gaya kolom dikali Q per R kuadrat. Sekali lagi, untuk nilai K sangat gampang diingat, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Contoh, muatan listrik A, B, C terletak pada posisi seperti gambar. QA nilainya 5 mikrokolom, QB nilainya 4 mikrokolom, dan QC nilainya 4 mikrokolom. Ketiga muatan terletak pada titik sudut segitiga siku-siku. Jika nilai K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dan 1 mikro nilainya 10 pangkat minus 6, tentukanlah resultan gaya listrik di muatan B. Berarti resultan gaya listrik di sini.
Gaya listrik atau resultan gaya listrik di titik B tentu saja dipengaruhi oleh muatan A dan dipengaruhi oleh muatan C. Gaya listrik di B dipengaruhi oleh muatan A, arahnya misalnya ini. Kita beri notasi FAB. Dan gaya listrik pada muatan B yang dipengaruhi oleh muatan C, arahnya karena dia menolak B, muatan positif saling tolak menolak, arah gayanya ini FAC. Untuk resultan gaya ketika arah vektornya membentuk sudut, maka kita akan menganalisisnya dengan aturan rumus kosinus. Tentu saja. Nah, penyelesaiannya, resultan gaya yang dialami oleh muatan B tentu saja dipengaruhi oleh gaya listrik muatan A. Muatan A akan menolak B yang arahnya FAB. A menolak B. Demikian juga untuk muatan B oleh muatan C. Muatan C akan menolak B karena muatannya positif, akan menolak, mendorong muatan B arahnya ini FBC. Sehingga resultan gaya listrik oleh muatan B ketika arah vektornya membentuk sudut, maka analisisnya adalah analisis vektor menggunakan rumus kosinus. Ini persamaannya, FB resultan gaya listrik di B sama dengan akar FAB kuadrat, ini dikuadratkan, tambah FBC kuadrat tambah 2 kali FAB kali FBC kosinus theta sudut antara resultan kedua vektornya. Sudut antara kedua vektornya theta. Nah, langsung saja kita akan tentukan nilai dari FAB dan FBC agar persamaan ini bisa digunakan. Selanjutnya untuk nilai FAB. Nilai FAB sama dengan persamaan gaya kolom K, berarti di sini QA dikali QB per jarak antara AB kuadrat. AB dikuadratkan. Kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9. QA nilainya 5 mikrokolom. 5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian QB nilainya 4 kali 10 pangkat minus 6. Jarak antara keduanya adalah 10 cm. Ubah ke meter, 10 pangkat min 1. Jangan lupa dikuadratkan. Maka gaya kolom di AB 5 kali 4 20. 20 ini 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 2 adalah min 10 pangkat min 10. Sehingga hasilnya adalah 9 kali 2 18, dan nilai pangkatnya ketika kita operasikan semua nilai pangkatnya adalah 18 Newton. Nilai untuk FAB adalah 18 Newton. Dengan cara yang sama kita tentukan FBC-nya. FBC sama dengan berarti nilai QB dan QC dibagi jarak antara B dan C dikuadratkan. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QB 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian QC juga 4 kali 10 pangkat min 6. Jarak antara muatan B dan C. Jarak antara muatan B dan C. Sisi tegaknya 8 cm, sisi miringnya 10 cm. Berarti kita cari dulu RBC menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu akar sisi tegak sisi miring dikuadratkan dikurang
sisi tegaknya 8 kuadrat. 100 dikurang 64, 36, akar 36, maka jarak RBC adalah 6 cm. Kita masukkan, ubah ke meter. 6 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratkan. Maka nilai FBC 4 kali 4 16, 9 dibagi 6 kuadrat 36, 9 bagi 36 4. Jadi di sini ada 4 dengan habis, berarti angka pentingnya adalah angka eksaknya 4. Kemudian pangkatnya 9, 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat min 12 dibagi dengan 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 10 pangkat 1, maka hasilnya adalah 40 Newton. FAB dapat, FBC juga sudah kita ketahui, maka kita tinggal masukkan ke nilai atau ke persamaan rumus kosinusnya. Langsung saja, nilai FB sama dengan akar FAB kuadrat, berarti ini 18 kuadrat ditambah FBC ini 40 kuadrat ditambah 2 dikali FAB 18 dikali FBC 40 dikali kosinus sudutnya, sudut theta sama dengan sudut di sini, sudut bertolak belakang 53 derajat sudah diketahui. Kita masukkan cos 53 derajat. Ini semua dalam bentuk akar. Akar 18 kuadrat adalah 324, 40 kuadrat 1600 ditambah, kemudian 2 dikali 18 dikali 40, kemudian dikali cos 53 adalah nilainya 864. Kemudian kita akarkan seluruhnya. 324 tambah 1600 tambah 864, ini akar dari 2788. Tadi sudah saya hitung dengan menggunakan kalkulator. Kemudian nilai akarnya, akar 2788, saya gunakan kalkulator sebelumnya tadi, maka nilainya adalah 52,8 Newton. Maka resultan gaya listrik yang dialami oleh muatan B akibat gaya listrik muatan A dan gaya listrik muatan C, resultannya senilai 52,8 Newton. Berikut contoh yang kedua tentang kuat medan listrik. Perhatikan gambar berikut. Q1 dan Q2 terletak pada jarak A. Q1 muatan positif, Q2 muatan negatif. Agar kuat medan listrik di titik P, agar kuat medan di titik P di sini itu sama dengan K9Q per A kuadrat, maka muatan Q1 nilainya adalah, nah besar muatan Q1 yang ditanya. Jika resultan medan di titik P diketahui nilainya, A 1/8Q, B 8Q, C 16Q, D 32Q, dan E 64Q. Nah ini adalah salah satu soal SIMAK UI, seleksi masuk UI tahun 2017. Kita akan coba membahasnya. Q1 dan Q2 terletak pada jarak A, dan titik P terletak pada jarak 1/3 A dari Q2.
Nah, untuk membahas soal seperti ini, kita harus pahami dulu arah gaya listrik, arah vektor gaya listrik oleh muatan Q1 di titik P dan arah gaya listrik oleh muatan Q2 di titik P. Arah gaya listrik muatan Q1 di titik P, arah gaya listrik muatan positif adalah keluar dari muatan, keluar menuju ke titik P. Ke titik P berarti Q1 juga ke titik P seperti ini arahnya. Ini arah medan E1 oleh muatan Q1. Kemudian untuk Q2 di titik P, muatan negatif arahnya masuk ke dalam muatan itu. Maka di titik P, arah vektor medan listrik di titik P oleh muatan Q2 masuk. Ini E2. Sehingga di titik P arah vektornya segaris dan berlawanan arah. Untuk menentukan resultan vektor jika arahnya segaris dan berlawanan arah, maka resultannya adalah selisih. Sehingga kuat medan listrik di titik P sama dengan kuat medan listrik oleh muatan Q1 dikurang kuat medan listrik oleh muatan Q2. Nah, yang ditanya adalah besar muatan Q1 berapa? Kita masukkan nilainya. Resultan pada titik P nilainya ini K dikali 9Q per A kuadrat sama dengan medan listrik di E1 di Q1 persamanya adalah K Q1 per R1 kuadrat dikurang E2 kurang K ini Q2 per R2 kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilainya. Kita mulai dari K 9Q per A kuadrat sama dengan ini nilai K Q1 yang ditanya per jarak R1 ke titik P, berarti Q1 ke titik P. Jarak ini semuanya adalah A ditambah sepertiga A. Kita langsung masukkan nilainya. A tambah sepertiga A. Jangan lupa dikuadratkan. Dikurang untuk E2 K. Nilai Q2 adalah min Q. Ingat, tanda negatif itu hanya menentukan jenis muatan dan arahnya. Ini kita berikan Q per jaraknya ke titik P adalah sepertiga A. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita selesaikan K kali Q1 per A ditambah sepertiga A. Ini 3 per 3A, 3 tambah 1 berarti 4 per 3A. Jangan lupa dikuadratkan. Dikurang KQ per sepertiga kuadrat. Sepertiga A kuadrat. Kita selesaikan nilainya. K kali Q1 yang ditanya per 4 kuadrat per 3 kuadrat berarti 16 per 9 A kuadrat dikurang K dikali Q per 1 kuadrat per 3 kuadrat berarti 1 per 9 A kuadrat. Ini kita masukkan nilainya. K 9Q per A kuadrat. Ada variabel A kuadrat, dan A kuadrat. Berarti variabel A kuadrat
bisa kita eksekusi nilainya. Selanjutnya yang sisa adalah K dikali 9Q sama dengan, ini bisa kita gantikan menjadi 9-nya naik ke atas, 9K Q per 16. Kemudian dikurang, ini naik ke atas, 9K Q. Nah, di ruas kiri dan kanan terdapat variabel K yang sama. Ini juga bisa kita eksekusi. Maka selanjutnya adalah 9Q sama dengan 9 per 16Q dikurang 9Q. 9Q pindah, ini pindah, berarti 9 pindah jadi negatif, pindah jadi positif. 9Q tambah 9Q, 18Q sama dengan, ini variabel Q1, 9Q1 per 16. 18Q dengan 9Q ini bisa habis dibagi 2, sisa 2, pindah menjadi perkalian, sehingga nilai Q1 sama dengan 16 kali 2, 32Q. Sehingga untuk mendapatkan nilai resultan medan listrik P sebesar K9Q per A kuadrat, maka nilai Q1-nya adalah 32Q. Jawabannya adalah D. Demikianlah penjelasan saya tentang listrik statis, yaitu hukum Coulomb dan medan listrik. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan sebelum meninggalkan channel saya, jangan lupa untuk ini, and ring the bell, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi dan edukasi yang menarik tentunya untuk Anda semuanya. Sampai jumpa.